Baik, salam saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita boleh bangun dari istirahat kita boleh melakukan segala aktivitas kita. Namun sebelum kita untuk melakukan segalanya, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk boleh berserah kepada Tuhan. Untuk itu saudara, sebagai ayat renungan kita pagi hari ini terang dari Amsal 1 ayat yang ke-1 sampai pas ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baik orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan titik-titik orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian saja pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana kita seorang yang percaya. Jika kita ingin memiliki pengetahuan, jika kita ingin memiliki hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, dasarnya adalah takut akan Tuhan. Didasarkan pada takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ini menunjuk kepada hormatnya kita kepada Allah, hormatnya kita kepada Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan, tunduk kepada aturan Tuhan. Begitulah cara kita takut akan Tuhan. Nah, di sini kita juga diajarkan bagaimana kita memperoleh hikmat. Jadi dasarnya takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, pengetahuan diidentikan dengan informasi yang tepat. Sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat itu pada waktu dan cara yang tepat. Saudara terkasih, ini menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan itu adalah informasi yang kita dapat atau melalui pendengaran kita atau pembacaan kita. Disitulah kita akan memperoleh pengetahuan. Tetapi hikmat ini merespon daripada pengetahuan yang kita dapatkan di waktu yang tepat dan cara yang tepat. Saudara terkasih, di kitab Amsal ini kita banyak belajar ya, bagaimana Raja Salomo yang begitu berhikmat dalam tindakannya, dalam setiap keputusannya, dia selalu memiliki hikmat yang tepat daripada Tuhan. Namun Raja Salomo juga membedakan dua ya, antara keduanya, istilah pengetahuan dan hikmat. Pakai silih berganti untuk mewakili makna yang sama, yakni bijaksana. Hikmat berawal dari kemampuan untuk melihat dan mendengarkan. Pada waktu Salomo diangkat menjadi raja, ia berdoa. Doanya hanyalah satu, yaitu berikanlah hambamu ini hati yang paham. Saudara terkasih, hati yang paham ini identik dengan kata paham ini di sini berasal dari kata mendengar. Tapi bukan asal mendengar, melainkan mendengar dengan penuh perhatian. Salomo ingin doanya dikabulkan oleh Tuhan supaya dikasih hati yang paham, supaya mendengar tapi bukan asal mendengar. Karena kita hanya mendengar tetapi tidak kita pahami, tidak kita perhatikan. Tetapi di sini Salomo mengajarkan kepada kita bahwa mendengar itu harus juga penuh dengan perhatian, harus penuh dengan tindakan kita untuk merespon pendengaran kita dan penuh perhatian untuk menjalankan itu. Saudara, di sini juga dijelaskan kepada kita bagaimana orang yang bodoh dan orang yang tidak berhikmat. Nah, orang yang bodoh dan orang yang tidak berhikmat tidak bersedia untuk mendengarkan siapapun yang mengajarkan mereka, siapapun yang memberikan pengetahuan bagi mereka, dan mereka tidak mendengarkan. Bahkan Tuhan tidak mereka dengar. Inilah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat, tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Mereka tidak peduli dengan perkataan orang, baik dari perkataan Tuhan pun mereka tidak akan peduli. Saudara terkasih, bagaimana yang mendengar Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak mendengarkan Tuhan adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, mungkin kita mau lihat di dalam kehidupan kita.
dalam firman Tuhan juga mengajarkan ada orang yang kaya namun bodoh, dan ada orang yang bodoh berpendidikan tinggi tetapi bodoh. Saudara, bukan dengan derajat kita atau dengan gelar kita akan memiliki pendidikan, tapi sifat dan moral kita menunjukkan bahwa kita sudah berpendidikan. Nah, untuk saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimanakah kita merespon menjadi orang yang berhikmat? Bagaimanakah kita menjadi seorang yang berhikmat? Bagaimana kita memperolehnya? Apakah dengan kekayaan kita akan memperoleh itu? Apakah dengan kecerdasan kita memperoleh hikmat? Apakah kita memperoleh hikmat dengan tidak takut akan Tuhan? Tidak. Tapi bagaimana kita memperoleh hikmat itu harus berdasarkan takut akan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkahnya diambilnya merupakan hasil tuntunan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dia tersesat kalau kita mengandalkan Tuhan. Menjalankan kehidupan kita, baik dalam persoalan kita, baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita harus mengandalkan Tuhan. Sebenarnya orang yang bijaksana ini adalah orang yang tahu diri, tahu kemampuannya, tahu diri, dia menyadari keterbatasannya. Itu sebabnya dia bersedia menerima didikan baik dari Tuhan maupun dari sesamanya. Jadi orang yang bijaksana itu tahu diri, menyadarkan diri siapakah dia. Dia menyadarkan diri atas keterbatasannya, sebab ia bersedia menerima didikan baik dari Tuhan maupun dari sesamanya. Nah, untuk saudara terkasih, marilah kita menjadi orang bijaksana. Bahkan sebaliknya, saudara, orang bodoh adalah orang yang tidak tahu diri. Dia tidak menyadari keterbatasannya dan menganggap diri mengetahui segalanya. Ini adalah titik baliknya, saudara. Orang yang berhikmat itu tahu diri, tahu batas kemampuannya, tahu dia dari mana dia mampu untuk melakukan itu. Mau dia mendengarkan teguran, baik itu dari sesamanya maupun dari Tuhan. Tapi orang yang bodoh itu adalah sebaliknya, tidak mau mendengarkan teguran, tidak mau mendengarkan didikan. Saudara yang terkasih, biarlah kita pagi hari ini boleh belajar dari firman Tuhan, bagaimanakah kita menjadi seorang yang bijaksana, memiliki hikmah yang daripada Tuhan. Itu saudara, sebagai renungan kita pagi hari ini dan sebagai aplikasi bagi kita pagi hari ini, bagaimanakah kita dalam mengambil keputusan sehari-hari. Jangan cepat-cepat kita berkata, jangan kita cepat mengambil keputusannya atau tidak, tapi kita harus tunggu dan menunggu kehendak dan pimpinan Tuhan. Kita harus minta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan ini adalah awal daripada kita mendapatkan hikmat. Tunduk akan Tuhan dan menunggu pimpinan Tuhan. Itu saudara yang terkasih, demikian saja firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman Tuhan mengatakan kita untuk selalu rendah hati dan memiliki hidup yang